Halo teman-teman. Mesir adalah negara yang terletak di timur laut, Afrika, dan sebagian kecil di Asia, yang disebut Semenanjung Sinai, yang dipisahkan dari wilayah utama oleh terusan Suez. Dengan demikian, Mesir adalah negara lintas benua, dengan luas sekitar 1.010.000 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 103,4 juta. Di mana, 95% hidup terkonsentrasi di sekitar sebidang tanah sempit, di sebelah Sungai Nil. Ini adalah sungai terpanjang di dunia, dengan panjang 6.695 km. Ini terdiri dari dua cabang. Anak sungai pertama, yang berasal dari Danau Tana di Ethiopia, disebut Nil Biru. Cabang kedua, berasal dari Danau Victoria di Tanzania, Uganda dan Kenya. Disebut Nil Putih. Kedua anak sungai bertemu di Sudan dan mengalir menuju Mesir. Selama lebih dari 3 milenium, itu memainkan peran penting di Mesir kuno. Karena sebagian besar negara adalah gurun, hanya tanah di sepanjang sungai Nil yang subur dan dapat tumbuh makanan. Selain itu, sungai juga menyediakan banyak bahan bangunan untuk orang Mesir kuno. Mereka menggunakan lumpur dari bantaran sungai untuk membuat batu bata, yang digunakan untuk membangun rumah, tembok dan bangunan lainnya. Sungai Nil juga berfungsi sebagai jalan raya antara pusat kota besar, membuatnya sangat nyaman untuk bepergian dan membawa barang. Hari ini, pentingnya sungai tidak berkurang. Ini adalah tulang punggung sektor industri dan pertanian. Ini juga merupakan sumber utama air minum bagi orang Mesir. Tanpa Sungai Nil, Mesir tidak akan ada, karena curah hujan di sini sangat sedikit sehingga hampir tidak ada. Secara khusus, daerah terbasah adalah di sepanjang pantai Mediterania. Tempat ini memiliki curah hujan tahunan rata-rata sekitar 200 mm. Di ibu kota Caro hanya 29 mm. Dan di gurun pasir, hujan hanya turun sekali setiap beberapa tahun. Oleh karena itu, untuk melindungi kelangsungan hidup negara, Mesir harus melestarikan Sungai Nil. Saat ini, Ethiopia sedang mengerjakan pembangunan bendungan terbesar di Afrika senilai $5 miliar di anak Sungai Nil Biru. Jika diresmikan, akan sangat mempengaruhi aliran air ke Sudan dan Mesir. Karena anak sungai ini menyediakan hingga 85% air yang masuk ke sungai utama. Meski Ethiopia menegaskan, bendungan itu tidak akan mempengaruhi jumlah air di sungai. Tapi begitu dibangun, Mesir kekurangan air, yang merupakan masalah besar. Mantan Presiden Mesir Mohamed Morsi pernah berkata, jika Nil di Mesir berkurang 1 tetes, kami akan menukarnya dengan darah kami. Jika melihat kekuatannya, tentara Mesir cukup kuat untuk menghancurkan banyak negara. Dan Ethiopia mengambil langkah yang sangat berisiko. Kami belum tahu apa yang akan terjadi. Tunggu sampai bendungan selesai. Ini adalah segitiga Halaib, dengan luas lebih dari 20.500 km persegi, daerah yang disengketakan antara Mesir dan Sudan. Pada tahun 1899, Britania Raya menguasai kedua negara ini. Mereka menyerahkan segitiga Halaib ke Mesir. Pada tahun 1902, mereka menyerahkan lagi ke Sudan. Akibatnya, setelah kepergian mereka, Mesir dan Sudan bersengketa, sesuai dengan pembagian Inggris, pada tahun 1899 dan 1902. Saat ini, Mesir yang memegang kendali. Dan inilah Trapesium Birtawal, dengan luas sekitar 2060 km persegi. Kedua negara ini menolak untuk mengakui kedaulatan. Pada tahun 2014, seorang pria bernama Heaton, dari As, memasang bendera buatan sendiri dan menyatakan tanah itu sebagai miliknya. Ia menyebutnya Kerajaan Sudan Utara. Heaton melakukannya, untuk menepati janjinya kepada putrinya yang berusia 7 tahun. Karena dia ingin menjadi putri sungguhan. Selain Sungai Nil, Mesir juga memiliki sejumlah sumber daya alam yang signifikan, seperti minyak dan gas, biji besi, mangan, asbes, timbal, seng, tanah jarang, DLL. Meskipun melimpah, namun akan segera habis. Karena negara ini berjalan dengan kapasitas penuh untuk mengeksploitasi. Saat ini, ada lebih dari 20 juta tambang yang beroperasi. Itu berarti, ada tambang di setiap 5 orang. Namun, jumlah sumber daya alam tidak cukup untuk membuat Mesir kaya, itu juga membuat negara bergantung pada mereka. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya diversifikasi ekonomi, namun masih terbatas. Pada 2019, industri ini menyumbang 35% dari PDB negara. Industri migas saja menyumbang 15%, belum lagi eksploitasi mineral. Terusan Suez juga menghasilkan pendapatan sekitar $5,6 miliar, terhitung 1,8% dari PDB. Pertanian tetap menjadi sektor ekonomi penting bagi Mesir, menyumbang 11% dari PDB dan 20% dari total ekspor. Terakhir, sektor jasa menyumbang 50,5% dari PDB dan mempekerjakan hampir separuh penduduk.
Hal ini terutama didominasi oleh pendapatan dari sektor telekomunikasi dan pariwisata. Secara keseluruhan, PDB Mesir pada 2021 adalah 394 miliar dolar. Dan per kapita adalah 3.852 dolar. Meskipun tidak kaya, tetapi Mesir berperan besar, banyak berinvestasi dalam pertahanan, dengan sekitar 10 miliar dolar pada tahun 2021. Saat ini, negara ini menempati urutan nomor 1 di Afrika dan ke-13 di dunia, dalam hal kekuatan militer. Seperti Amerika Serikat, di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mesir adalah penyumbang terbesar bagi Uni Afrika, dengan 15% dari anggaran tahunannya. Sekarang, kita akan sampai pada hal-hal menarik tentang Mesir. Negara ini memiliki banyak monumen peradaban kuno yang terkenal, seperti Piramida Giza, satu-satunya struktur yang bertahan dari 7 keajaiban dunia kuno, Lembah Raja, Sphinx, Kuil Karnak, Candi Abu Simbel. Kalender matahari kita hari ini ditemukan oleh orang Mesir. 365 hari dibagi menjadi 12 bulan. Ini membantu untuk memprediksi banjir tahunan Sungai Nil. Mesir adalah rumah bagi mumi tertua. Mereka percaya bahwa dengan mengawetkan tubuh orang yang sudah meninggal, jiwa mereka akan hidup selamanya di kehidupan selanjutnya. Mohamed Salah adalah salah satu pemain sepak bola terbaik di dunia saat ini, dijuluki Fir'aun atau kadang disebut sebagai Messi Mesir. Kucing dianggap suci oleh orang Mesir kuno. Mereka percaya itu akan membawa keberuntungan bagi keluarga. Tradisi memakai cincin kawin sudah ada sejak Mesir kuno. Bagi mereka, cincin kawin, dan bentuknya yang bulat, melambangkan cinta abadi antara pasangan. Di Mesir kuno, lingkaran mewakili konsep keabadian. Dan tradisi itu, yang diteruskan ke Yunani dan Romawi, berlanjut hingga hari ini. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.